Halo, perkenalkan kami kelompok 10 ingin menjalankan program dari Study Case 5 yang berjudul Early Stage Diabetes Risk Prediction. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Pandu Wardaya dengan NIM 67202411. Yang kedua ada Arkan Syahzidan Farisi dengan NIM 672024-214. Yang ketiga ada Gede Eka Setiawan dengan NIM 672024-129. Yang keempat ada Imam Adi Wicaksana dengan NIM 672024-123. Dataset Diabetes Risk Prediction diambil dari pengetahuan Pegel. Dataset ini berisi informasi gejala dan demografi yang digunakan untuk membantu memprediksi resiko diabetes pada tahap awal, di mana setiap baris mempresentasikan satu individu dan setiap kolom mempresentasikan satu atribut atau gejala. Atribut utama terdiri dari umur individu dengan rentang usia 20-65 tahun, jenis kelamin, serta kelas yang diberi label positif maupun negatif. Selain itu, terdapat 14 atribut gejala seperti poliuria, polipsia, dan lainnya yang digunakan sebagai dasar proses klasifikasi. Dan ini ada diagram hasil dari data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, akan dilakukan proses pengambilan dataset secara langsung menggunakan Python. Pertama, dilakukan import library Kaggle Hub yang digunakan untuk mengambil dataset dari Kaggle. Kemudian digunakan Kaggle Dataset Adapter agar data langsung diubah menjadi format data frame. Pada bagian ini, disediakan variabel path untuk menentukan file dataset yang digunakan. Selanjutnya, dataset diambil menggunakan fungsi load dataset dari Kaggle. Dataset yang digunakan adalah Early Stage Diabetes Risk Prediction, kemudian langsung dikonversi menjadi data frame Pandas agar dapat diproses lebih lanjut. Nah, terakhir ditampilkan 5 data pertama menggunakan fungsi head untuk melihat struktur data set. Nah, setelah dataset berhasil dimuat, langkah selanjutnya adalah melakukan processing data sebelum digunakan dalam proses pelatihan model. Di sini saya akan menjelaskan tentang source code di dataset prediksi resiko diabetes di case study 5. Ini saya menggunakan PowerPoint dari Bu Christine, yaitu pertemuan kedua machine learning. Langsung aja dibuka. Nah, tampilannya kayak gini. Early stage diabetes risk prediction with 98% accuracy. Tadi tampilannya kayak gini. Nah, ini udah saya masukin ke Google Colab, jadi tinggal jelasin aja. Tampilannya tuh kayak gini kalau di-download. Nah, di bagian ini sini tuh udah pertama itu kita perlu import package-nya terlebih dahulu, kayak NumPy, Pandas, bla 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 bla. Terus kemudian kita akan menjelaskan memasukkan datasetnya yang CSV. Caranya itu kita buka folder ini, kemudian upload, terus ini dipencet. Jadi tampilannya kayak gini. Terus kita pencet copy paste, terus dimasukin ke sini. Jadi hasilnya tuh tampilannya kayak gini. Nah, di kolomnya ini ada 17 kolom, ada age, gender, dan seterusnya. Dan barisnya itu ada 520. Dan kemudian kita akan pre-processing data. Jadi kolomnya ini diproses. Terus habis itu kita seterusnya itu replace atau mengganti gendernya ini di male
male-nya itu laki-laki jadi 1, perempuannya jadi 0. Jadi tampilannya itu seperti ini. Sebelumnya itu kayak gini, ini before-nya. Kalau pas ada ini, ada replace jadinya kayak gini. Dan kemudian kita akan remove age, gender, sama class. Itu apa namanya bagian kolomnya. Terus habis itu ini dimulai replace, yes-nya jadi 1, 0, no-nya jadi 0, ini juga. Terus kita membagi apa namanya X dan Y itu jadi X-nya itu datanya, Y itu jawabannya. Kalau X-nya itu ngedrop kelasnya, terus Y-nya itu apa namanya menggunakan jawaban dari kelas tersebut. Terus di sini mulai apa namanya nge-training data. Jadi ini apa namanya data trainingnya menggunakan 80%. Terus sisanya itu testingnya 20%. Terus ini menghitung standar deviasinya, ini ada sekitar segini. Terus bla bla bla. Terus kita menggunakan apa namanya ngambilin grafik dari umur. Terus ini menggunakan apa namanya dalam source code ini menggunakan logistic regression. Untuk logistic regression itu adalah buat menginisiasi data ke dalam dua kategori yang berlawanan. Nah, di sini apa namanya akurasinya itu 92%, confusion matrixnya segini, ada positif sama negatifnya. Terus ada neural network juga itu apa namanya uh, buat apa namanya lebih deep lagi lah hitungannya. Ini ada source code-nya gini-gini. Kita menggunakan epoch buat mempelajari data itu sebanyak 50 kali. Karena epoch ini ada sampai 50. Terus ya, ini akurasinya segini. Terus total kesalahannya itu segini 0,04. Terus akurasinya 0,97. Terus kita menggunakan confusion matrix lagi. Ini akurasinya segini 97% sekian. Terus confusion matrixnya itu segini. Oke, itu aja. Oke, langsung saja kita mulai. Ini yang pertama diklik aja langsung. Kalau sudah, klik unduh untuk mengunduh code-nya yang dari Kaggle ini. Lalu disimpan. Kalau sudah, klik dimasukkan untuk menginstal dataset yang tertera juga. Save. Habis itu, masuk ke Google Colab-nya. Colab Google. Masuk. Terus bikin notebook baru. Oke. Dah. Terus biar agar coding maaf, biar bisa code-nya tertempel atau bisa dilihat sama kita di Colab, caranya yaitu klik file, upload notebook, terus file yang tadi, yang codingan, yang kode, yang berisi code, itu ditarik aja, diklik dan ditarik ke sini. Diklik live. Nah, udah. Tapi, ada tapinya. Ini datasetnya ini, pad-nya ini masih bukan dari kita, karena kita pun belum mengupload pad-nya dari kita. Nah, ini sedang loading ya, menghubungkan ke runtime. Ini tunggu dulu sampai loadingnya selesai. Ini gini datasetnya udah, code-nya udah tertempel ya di sini ya. Ini udah tertempel semua code-nya. Terus datasetnya tadi sama, diklik terus ditarik ke sini. Oke. Terus diklik titik tiganya, salin jalur. Terus bagian dalamnya ini, bagian dari garis miring Kaggle sampai CSV ini diganti dan dipaste yang padnya tadi. Gini. Terus jalankan semua.
Oke, udah bisa semua. Ini berisi library-nya, ini buat baca datanya. Terus ini isinya, ini untuk observasinya. Terus ini buat pemrosesan datanya. Ini juga ini buat encodingnya. Ini buat yang unik. Ini buat objek, buat dari Explorer-nya. Buat scalingnya. Ini buat EDA-nya juga. Terus ini dari diagram lingkarannya. Ini buat nge-trainnya, training atau melatihnya. Terus ini buat modelnya, model seleksi and training. Terus ini buat inisialisasi models, logistic regression. Terus ini training score-nya sama test score-nya per klasifikasi. Sini ada decision tree, per classifier. Dari decision tree, random forest, ada boost, gradient boost, support vector, nearest, Gaussian naive Bayes. Terus model evaluationnya, ini buat akurasi skornya, ini buat akurasi trainingnya pelatih yang dilatih tadi. Terus ini akurasi tesnya dari per classifier tadi. Terus ini buat reportnya dari klasifikasi tadi. Udah, terus ke bawah lagi. Ini buat ngevisualisasiin per classifier tadi. Ini gimana gitu. Terus ini buat metriknya, terus ini buat heat mapnya. Ya, ini buat classifier ya ini ya. Terus ini buat kurvanya per classifier tadi juga. Oke, udah semua udah bisa dijalankan ya. Bila ada salah kata yang saya ucapkan, sekian dan terima kasih. Halo, namaku Gedeka Setiawan, NIM 67 2024 129. Di sini ada beberapa code, ada 3. Di sini saya akan jelaskan yang keempat. Dan di mana untuk ngejalanin code-nya, kita perlu datasetnya terlebih dahulu. Datasetnya itu ada di nomor 1. Kita tinggal buka linknya. Setelah itu ada di halaman Kaggle-nya, kita tinggal download file CSV-nya. Nah, di sini saya sudah download, jadi kita lanjut saja. Kita lanjut buka file Kaggle-nya untuk notebook yang keempat. Nah, di mana notebook keempat ini adalah milik Navaneta Sanmugam. Kita tinggal download. Nanti kita akan dapat file in.pyb. Yang dimana saya sudah download juga, jadi kita tinggal masuk ke Google Colab. Nah, gimana sih cara masukin file notebooknya? Kita tinggal ke file, lalu upload notebook. Kita pilih file in.pyb yang sudah kita download sebelumnya. Kita tunggu sampai proses uploadnya selesai. Setelah berhasil, untuk memastikan bisa kita run untuk code-nya, kita harus masukkan dulu datasetnya. Untuk cara memasukkannya, kita pilih icon folder di sini. Nah, kita pilih icon yang ini. Lalu kita upload si datasave-nya tadi. Nah, setelah datasetnya bisa ke-upload, kita klik kanan pada datasetnya untuk copy jalur path-nya. Lalu kita ganti di bagian sini dengan path yang sudah kita salin tadi. Setelah seperti ini, kita sudah bisa untuk menjalankan file atau tiap sel dari notebooknya. Untuk langsung menjalankan semuanya, kita bisa pilih ini, jalankan semua atau run all. Nah, di sini kita bisa lihat.
di mana di sini run-nya berhasil. Di mana di sel kedua kita bisa lihat data yang berhasil dimuat, di mana ukurannya 520 baris dan 17 kolom, ada 16 fitur gejala, klinis, dan 1 kolom target. Tapi karena di situ hanya ditampilkan 5 kolomnya saja, atau 5 kolom dan 5 barisnya saja. Atau tidak ditampilkan 520 baris, hanya ditampilkan 5 barisnya saja. Nah, di sel ke-9 sampai ke 26, situ akan memperlihatkan visualisasi dari setiap fitur, di mana ada age atau umur, terus gender, jenis kelamin, terus ada beberapa gejala-gejalanya kayak poliura, polipsida, dan sebagainya. Kita akan langsung loncat ke bagian encodingnya atau ke bagian sel ke-27 atau 28 sampai 28. Kita akan masuk ke data processingnya. Kenapa? Karena kolom kayak gender, dan gejala-gejala tadi berisi teks. Jadi kita butuh konversi ke angka seperti yes menjadi nomor 1, terus nomor menjadi 0, positif menjadi 1, negatif menjadi 0. Nah, ada 3 langkah pre-processing dari pre-processing ini. Yang pertama itu ada smooth, itu untuk nyimbangin data karena kelas positif lebih banyak dari negatif. Terus ada test split yang bandingnya 80 banding 20. Terus ada yang ketiga, ada standar scaler untuk normalisasikan semua fiturnya. Nah, di notebook si Vanessa San Mugam ini, dia mempunyai 5 metode untuk menyelesaikan kasus atau study case diabetes risk classification. Yang pertama ada Naive Bayes, di mana akurasinya ada 86. Terus Random Forest, akurasinya ada 98%, ini cukup tinggi. Lalu ada Logistic Regression, ada 90%. Terus ada Decision Tree, ternyata tinggi juga, 98%. Lalu ada Kinnear Snakeboard atau KNN, sini ada 96%, cukup tinggi. Lalu ada evaluasi, di mana kita bisa melihat hasil-hasil dari metode-metode yang digunakan. Di mana yang paling rendah ada Naive Bayes, lalu paling tinggi ada Random Forest. Terus ada yang LR atau Logistic Regression, itu ada di antara 90-92%. Terus ada yang menyusul tinggi kedua setelah Random Forest, yaitu Decision Tree. Lalu ada KNN, di mana akurasinya ada di 96%. Nah, dari evaluasi yang bisa kita lihat, ternyata yang paling tinggi adalah Random Forest, yang dimana akurasinya adalah 98%. Itu lebih tinggi sedikit dari Decision Tree. Nah, sekian cara run code dari study case dari notebook yang ada pada study case 5. Sekian dan terima kasih.